Saya apa itu Kristen progresif? Bahkan Gabriel bilang, tanyakan. Saya pikir Kristen yang progres. Akhirnya saya cari tahu. Ternyata Kristen progresif itu di Indonesia berkembang tahun 1989. Ya, Kristen progresif itu lahir dan berkembang di tahun 1989. Kristen progresif itu adalah Kristen yang awalnya bicara tentang sekali selamat tetap selamat. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, walaupun kita berbuat dosa, walaupun kita berbuat zina, walaupun kita mencuri, walaupun kita berbohong, walaupun kita merampok, tetap kita selamat. Ya, bahkan walaupun kita pindah agama pun kita akan tetap selamat. Nah, prinsip itu muncul di Indonesia di tahun 1989. Prinsip ini menantang gereja-gereja aras utama. Aras utama itu Protestan, Lutheran, Baptis, Metodis. Jadi di luar itu, makanya kalau lihat di YouTube, salah satu tanda bahwa itu adalah Kristen progresif adalah bukan mengkhotbahkan tentang Alkitab, tetapi mengajari orang bagaimana cara hidup benar. Ya, tapi bukan bicara tentang Alkitab. Jadi bicara tentang bagaimana bersikap, bagaimana berbisnis dengan baik. Nah, itu salah satu gereja yang bicara tentang kekristenan progresif. Khotbahnya itu menguntungkan jemaat. Khotbahnya nggak boleh menyinggung jemaat. Ya, khotbahnya tidak boleh menyinggung jemaat. Nah, harus yang enak-enak, harus yang sedap-sedap di telinga. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang aku percaya. Katakan kanan kirimu, aku percaya akan Yesus Kristus. Panas banget, ya. Prediksinya sampai 2025. Panasnya akan sampai ke 46 katanya. Air di debu-debu itu 36. Tapi suhu kota Medan dan Katulistiwa akan mencapai 46. Saya baca artikel beberapa hari ini. Ternyata betul, bukan masalah bulan Ramadan, ini El Nino ya, panas. Luar biasa. Kita lihat dulu Roma 10 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama. Ayat 10 dan ayat 11. 2, 3 ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Nah, kalau kita perhatikan Roma 10 ayat 10 itu bicara tentang karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Baru-baru ini ada seorang, jadi belum ada satu gereja pun yang mengakui kependetaannya. Jadi orang mengatakan dia pastor media sosial. Jadi dia pendeta di media sosial. Jadi belum ada gereja yang mengakui kependetaan si kawan itu, ya. Nah, itu bicara tentang bahwa semua orang bisa masuk surga asal dia baik. Kita sudah belajar tentang kitab Galatia 1 tahun yang bicara tentang bahwa banyak orang yang mau mati bagi orang yang baik, tetapi belum tentu ada orang yang mau mati untuk orang yang benar. Ya, karena kita selalu memandang rupa, sedangkan Tuhan memandang hati. Jadi baru-baru ini bicara tentang kekristenan progresif. Apa itu Kristen progresif? Kristen yang menyesuaikan keadaan
dogma, doktrinnya dengan keadaan orang-orang yang di sekelilingnya. Bahkan bicara tentang aturan di gereja itu disamakan dengan keadaan yang sedang terjadi. Ya, sehingga orang bebas melakukan apa saja, dan banyak orang yang suka ke situ. Kenapa? Boleh kawin cerai, boleh pakai tato, ya, boleh semuanya boleh. Kenapa? Semuanya boleh karena semuanya itu diizinkan Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Alkitab ini belum tentu kebenaran, padahal kita belajar bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Yesus adalah Sang Firman. Yesus adalah Allah sendiri yang turun dari sorga menjadi manusia dan mati bagi kita. Dan dikatakan bahwa di zaman-zaman sekarang orang tidak perlu percaya Yesus. Itu kata mereka, ya. Tidak perlu percaya Yesus, yang penting dia jadi orang yang baik. Nah, itu bertentangan sekali dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya menurut mereka supaya tidak bertentangan? Mereka mengatakan bahwa firman Tuhan itu cuma ditulis oleh manusia, itu bukan ditulis sama Tuhan. Ya memang bukan ditulis sama Tuhan. Nah, kita lihat ayat 10 tadi, ya. Kita lihat ayat 10-nya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi kalau orang tidak percaya, tidak akan dibenarkan. Jadi kalau kamu tidak percaya kepada Kristus Yesus Sang Firman itu adalah Tuhan, adalah Allah sendiri, kamu tidak akan pernah dibenarkan. Bisa hidup baik? Bisa. Ada orang yang berusaha untuk hidup baik, tetapi hidup baik itu saja tidak cukup. Kita harus hidup benar. Katakan kanan kirimu, aku mau hidup benar. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi waktu seseorang percaya, dibenarkan, dia harus mengaku. Saya beberapa kesempatan berdoa untuk teman-teman dari agama sebelah. Saya suruh dia mengaku. Ada beberapa orang, dan saya tuntun dia untuk berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Harus mengaku. Jangan cuma percaya Yesus, percaya. Banyak orang percaya Yesus hanya karena ingin sembuh. Banyak orang yang percaya Yesus hanya karena ingin diberkati. Banyak orang yang percaya Yesus hanya menerima doa-doa berkatnya, tidak mau menjadi orang yang setia. Ya, tidak mau jadi orang-orang yang setia. Bagaimana? Karena memang kekristenan itu adalah sebuah pilihan. Mau menjadi warga gereja atau tidak, mau menjadi orang yang setia atau tidak, mau menjadi orang yang taat atau tidak. Karena orang Kristen yang hanya titelnya aja, KTP-nya aja, statusnya aja Kristen, dia akan menjadi orang Kristen yang di bibir saja. Ya, kita mau belajar hari ini sedikit. Minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi. Ya, saya akan memberikan keseimbangan, kejelasan, dan memberikan nasihat hari ini. Dan apakah pengakuan iman ini sudah muncul? Ya, kita akan belajar tentang pengakuan iman rasuli. Ada 3 hal hari ini yang mau kita bahas dengan minggu depan, tetapi saya akan bahas 2 hal. Bagaimana kita percaya, itu yang pertama, dan mengapa kita harus percaya. Karena di Kristen progresif tidak perlu percaya Yesus pasti masuk surga. Nah, saudara bisa nanti lihat YouTube,
jejak digitalnya banyak, bahwa dari tahun 1989 begitu kegerakan Roh Kudus terjadi, ada gereja-gereja yang numpang, ada aliran-aliran sesat yang numpang. Itulah yang dibilang, yang dikatakan sekali selamat tetap selamat. Bukan hyper grace ya, bukan hyper grace, bukan under grace, tetapi bicara kalau dia sudah selamat, pasti selamat walaupun dia melakukan dosa. Ada 3 hal, tapi yang 2 ini kita akan bahas. Mengapa kita percaya? Ya, mengapa kita percaya dan bagaimana kita percaya? Bagaimana kita percaya? Yang kedua, mengapa kita percaya? Nah, coba munculkan dulu pengakuan iman rasul ini. Ya? Ngulang lagi dia. Oke. Kita lihat Roma 10 ayat 10. Bagaimana kita percaya? Bagaimana kita percaya? Kita lihat Roma 10 ayat 10. Tadi mengatakan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi dengan hati. Jadi Tuhan gak melihat kau angkat tangan, engkau jungkir balik, engkau nangis-nangis, kau lompat-lompat, mengatakan aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tuhan gak lihat itu. Yang Tuhan lihat apa? Hatimu. Karena dikatakan karena dengan hati orang percaya. Dan dibenarkan. Percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, orangnya baik, sangat baik. Standar kita ada ya. Kita punya standar orang baik. Kalau orang baik itu apa? Orang yang menguntungkan diri kita. Walaupun dia tidak percaya Yesus, kita bisa bilang dia baik. Tetapi baik saja itu tidak cukup. Perlu apa? Percaya. Setelah percaya, dibenarkan. Setelah dibenarkan apa? Harus mengaku. Apa yang harus diakuinya? Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percaya saja harus. Apalagi tidak percaya. Kalau saudara katakan saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, itu tidak bisa hanya terpancar dari hati, tetapi harus diakui, baru diselamatkan. Ya saudara, udah muncul belum? Nah, ada sebuah pertanyaan sama kita, ya. Kita lahir baru dulu, baru percaya, mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan, baru selamat, atau kita beriman, percaya, mengaku dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, lahir baru selamat. Saya ulangi ya. Mana yang benar? Kita lahir baru dulu, beriman, baru selamat. Atau kita beriman, lahir baru selamat. Lahir baru dulu, beriman, baru diselamatkan, atau beriman dulu. Beriman ini percaya, mengaku, menerima, lahir baru diselamatkan. Ada orang lahir baru dulu. Lahir baru itu digambarkan sama gereja-gereja yang beraliran Roh Kudus dengan mengatakan bahwa aku percaya Tuhan Yesus Kristus. Udah muncul? Oke, coba kita lihat.
Ini kredoi, pengakuan iman rasuli. Ya, nanti di bulan Mei kita akan bahas tentang 25 prinsip kehidupan orang Metodis. Nah, ini kredoinya yang dipakai oleh gereja-gereja Protestan. Nah, ini tidak diakui oleh gereja-gereja aliran Roh Kudus. Ya, tidak diakui. Karena di sini ada namanya Trinitas dan Tritunggal. Dan itu tidak diakui. Sudah bisa dapat gambarannya ya? Yang tidak mengakui tentang Trinitas, tidak mengakui tentang Tritunggal, itu sudah mengarah ke Kristen progresif. Ya, menganggap bahwa itu tidak ada di Alkitab atau macam-macam lah mereka katakan. Bisa muncul? Oke, muncul kalah. Kita akan mulai bicara tentang ini karena memang kita tidak akan bertengkar dengan orang-orang dari gereja yang progresif, ya, tapi kita akan belajar tentang iman kekristenan yang kita punya. Oke, kita baca sama-sama ini. Oke, kita akan baca sama-sama. Oke, saya mengundang kita bangkit berdiri dulu. Kita baca bersama-sama pengakuan iman rasuli 2-3 ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang memberikan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang benar dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup. Amin. Silakan duduk. Ini perlu diingatkan kembali. Kita akan mengingatkan kembali ini karena mulai muncul kembali di media-media sosial tentang kekristenan progresif. Ya, apa dasarnya? Kita ada grup di Facebook dan di WA. Dasarnya memang 1989. Begitu gereja Lutheran, Protestan, Metodis, Baptis ditinggalkan dan mulai muncul pengajaran-pengajaran yang baru, itu adalah akar dari kekristenan progresif. Ya. Nah, yang pertama tadi, bagaimana kita percaya? Kita percaya harus dengan hati. Setelah percaya, dibenarkan. Nah, pertanyaan yang saya sampaikan tadi adalah, mana lebih dahulu? Lahir baru dulu, beriman, selamat, atau beriman, lahir baru, dan selamat? Iya. Kenapa beriman dulu, lahir baru selamat? Ada orang yang dibaptis dulu, jadi Kristen dulu, baru percaya, mengaku, menerima, baru diselamatkan. Ada yang berprinsip seperti itu. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan, kita
bukan memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Tuhanlah yang memilih kita sebagai anak. Kalau kita memilih Tuhan, kita nggak akan mau. Kenapa? Masih lebih menjanjikan kesenangan dunia. Kita lihat Yohanes 6 ayat 44. Ini dasar firman Tuhannya. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Katakan kanan kirimu, kau dipilih Tuhan untuk selamat. Jadi sudah dipilih Tuhan, tapi tidak mau juga menjalankan keselamatan, itu namanya pengkhianat. Pengkhianat. Pengkhianat itu kalau di tentara hukumannya tembak mati. Tapi kita pengen diberkati. Padahal kita menghidupi pengkhianatan setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan sudah memilih kita, tapi kita tidak mau menjalankan keselamatan kita. Kita tidak mau beribadah, tapi kita mau diberkati. Itu luar biasa. Dipilih oleh Tuhan. Mana ayatnya? Yohanes 6 ayat 44. Coba Kak Selvi dibaca. Kak Selvi di depan. Kak Mega. Selvi di belakang sana, ya. Lihat, Yohanes 6 ayat 44. Kak Mega coba baca pelan-pelan. Yang bergaya. Oke. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Iya. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Iya. Bukan kita yang berinisiatif datang sama Tuhan. Nah, inilah makanya saya selalu mengatakan bahwa orang Kristen sering sekali hidup dalam pengkhianatannya. Makanya waktu perjamuan kudus, kita dikatakan sebagai orang yang durhaka. Ya durhaka lah. Sudah dipanggil, sudah diselamatkan, tapi gak mau menjalankan keselamatan, maunya cuma dapat berkat. Inilah cikal bakal yang dibangun oleh teologi kekristenan progresif. Ya, gak apa-apa kalau tidak beribadah, gak apa-apa kalau tidak berdoa, gak apa-apa itu kalau gak baca Alkitab. Bahkan kalau gak percaya Yesus sebagai Tuhan saja pun bisa masuk surga. Dan itu dibangun dari tahun 1989 dan itu berkembang. Lihat khotbah-khotbah yang mengarahnya seperti itu, ya, tentang cara hidup, ya, itu khotbah-khotbah yang seperti itu. Cara hidup, cara bicara, attitude, etika, bagaimana keluar dari krisis ekonomi. Kalau khotbah yang seperti itu salah satu contoh bahwa gereja-gereja di Indonesia sedang dibawa kepada tujuan akhir dari kekristenan progresif. Tidak perlu percaya Yesus, orang baik masuk surga, ya. Padahal orang pintar minum tolak angin, ya kan? Nah, dibuat juga orang baik masuk surga, padahal baik aja nggak cukup, karena baik itu menurut kita, bukan menurut Tuhan. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat 38. 1 Korintus 12. Jadi kita diselamatkan karena Allah menarik kita. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih kita. Katakan amin. Iya. Jadi bukan ujuk-ujuk kita datang. Karena kalau kita disuruh datang, dunia ini lebih menjanjikan. Yang kita mau lakukan adalah kerja. Supaya dapat duit, supaya hidupnya diberkati. Ya saudara,
Saya diskusi dengan beberapa orang itu Alfa Media, diskusi kemarin dengan kepala apanya. Jadi ternyata kepala apanya orang Kristen, tapi dalam minggu ini dia mau pindah. Saya bilang, kamu sudah pernah gak terlibat di gereja? Udah 5 tahun Pak gak pernah gereja. Berapa gajimu di sini? Dia kalau kepala toko bisa lah dapat 16 juta. Berhasil nggak dia dapat gaji besar? Ya. Apalah yang sudah kau beli? Belum ada Pak, habis-habis gitulah duitku. Kerja, tak menghasilkan sesuatu. Bahkan ada orang yang memberikan bahkan lebih dari setengah hidupnya untuk melayani Tuhan, hidupnya mapan. Ya saudara, saya ingin ulang kembali bahwa kekristenan itu adalah pilihan. Mau setia atau tidak, mau diberkati atau tidak. 16 juta diberkati? Belum tentu. Karena 16 juta dapatnya setiap bulan, dia belum beli apapun. Karena pasti ada error katanya. Yang tadinya dapat 16 juta, bulan depan dia harus bayar 6 juta. Untuk kehilangan barang atau kerusakan barang. Nah, itu yang terjadi. Ya saudara. Kalau saudara jadi orang Kristen mau diberkati, tapi nggak mau setia, tidak mau taat, hanya percaya Tuhan pasti memberkati. Saudara lihat situasi. Oh, kalau situasi seperti ini harusnya kita bekerja. Ibadah bisa lain waktu. Kalau itu yang kita lakukan, kita adalah orang-orang yang menyukai paham progresif. Kenapa? Tidak perlu ibadah, pasti Tuhan berkati. Kenyataannya tidak. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Orang tua itu paling suka diapain? Didatangin, diajakin ngobrol, diajakin apa saja yang dia bilang. Ya belum tentu kita bisa lakukan itu semua. Tuhan juga seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan itu kita panggil ya Aba, ya Bapa. Ada nggak Bapa yang suka? Gak usah lo kau datang ke sini, mending kau kerja. Gak usah kau hormati aku, gak usah kau sembah aku. Aku akan memberkati engkau. Cari ayatnya di Alkitab kalau ada. Tidak perlu kau percaya. Kau kerja, cari duit. Aku pasti memberkati. Aku akan memberikan kau keselamatan. Aku akan memberikan kelimpahan kepada hidupmu. Cari itu kalau ada Alkitabnya. Karena Tuhan paling suka kita duduk di kakinya. Makanya Maria dan Marta itu dibedakan. Marta kerja. Dia mempersiapkan segala sesuatu. Nah, uniknya Marta, dia mempersiapkan segala sesuatu untuk Tuhannya. Kita mempersiapkan segala sesuatu untuk kantong kita. Tetapi Maria, Yesus katakan apa? Maria sudah memilih yang terbaik dalam hidupnya. Apa itu? Duduk di samping kaki Yesus dan mendengar Yesus berbicara. Itu yang diinginkan Tuhan. Kita sering membuat Tuhan itu menjadi konsep yang salah dalam pikiran kita. Karena memang manusia itu pengen jadi Tuhan. Mana contohnya manusia pengen jadi Tuhan? Adam dan Hawa. Ular itu bicara kepada Hawa. Buah yang baik, pengertian yang baik dan buruk. Kalau kau makan itu nanti, Hawa katakan, kalau kami makan itu nanti, kami pasti akan mati. Iblis katakan beda. Kalau kau makan nanti itu buah yang pengetahuan yang baik dan buruk. Perhatikan, pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang buruk. Kamu akan seperti Tuhan. Kenapa Hawa makan buah itu?
Kenapa Hawa berinisiatif memberikan buah itu kepada Adam? Karena Hawa pengen jadi Tuhan. Dan kita dalam hidup kita selalu pengen jadi Tuhan. Kita pengen atur Tuhan dalam hidup kita. Makanya munculnya seperti itu, ya. Kristen progresif. Kita lihat dulu 1 Korintus 12 ayat 38. 1 Korintus 12 ayat 38. Oh iya, tar dulu, coba lihat 1 Korintus Oke, sebentar, saya cari dulu. Saya salah apanya. Karya ini harus detail. Sebentar. Ya. Oke, salah, bukan 38. 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Coba Kak Mega baca. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan Yesus di media sosial, berarti dia tidak dipenuhi oleh Roh Allah. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata. Kalau bukan Roh Allah berarti roh iblis. Nah, yang B-nya dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Inisiatifnya dari Allah, Allah yang menyediakan, Roh Kudus yang meresponi. Jadi mana yang duluan? Yang duluan adalah kita beriman, percaya. Kenapa dikatakan kita harus beriman dulu? Karena memang Allah yang memilih kita. Katakan kanan kirimu, Allah yang memilihmu. Allah yang berinisiatif untuk memanggil kita. Makanya saya selalu mengingatkan, jangan jadi pengkhianat. Kenapa? Inisiatif keselamatan itu di Galatia 1 kita bicara itu. Inisiatif keselamatan adalah Allah sendiri. Inisiatif supaya kita masuk surga adalah Allah yang menarik kita. Apa dikatakan tadi? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Allah yang berinisiatif, Roh Kudus yang meresponi. Ya, baru kita lahir baru. Lahir baru itu menjalankan keselamatan kita, menghidupi keselamatan kita. Jadi beriman, percaya, mengaku, menerima lahir baru di
diselamatkan karena Allah yang memilih kita. Kisah Rasul 16 ayat 14. Ayo lebih cepat. Kisah Rasul 16 ayat 14. Jadi saya mau ingatkan kita lagi, Allah yang menarik kita, yang pertama. Yang kedua, kita hidup dan kita hidupi keselamatan kita. Terus yang selanjutnya kita diselamatkan. Di saat kita menghidupi keselamatan kita ini ada sebuah pilihan. Apakah kita mau menjadi orang yang taat dan setia, bersungguh-sungguh atau tidak? Ya, karena kalau kita bersungguh-sungguh, kita akan menjadi orang yang setia, dan ketekunan kita akan membawa kita kepada keselamatan. Kita sudah belajar sebelum-sebelumnya. Tetapi kalau kita tidak setia, itu menggambarkan kita seorang yang berkhianat. Sudah dipilih tapi nggak mau hidup benar. Pengkhianat itu hukumannya adalah mati. Ya, kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 14. Kisah Rasul 16 ayat 14. Coba dibacakan, Kak. Kisah Rasul 16 ayat 14. Kisah Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya. Banyak manusia, banyak orang dikatakan dan mengaku bahwa dirinya orang Kristen. Tapi hatinya nggak terbuka, nggak peduli. Tetapi wanita ini di Kisah Rasul 16 ayat 14 dikatakan bahwa dia hanya seorang penjual kain ungu. Dia beribadah kepada Allah dan hatinya dibukakan oleh Tuhan. Ayo respon. Kamu mau diberkati, respon Tuhan. Kamu mau mendapatkan berkat, respon Tuhan. Bukan kejar berkatnya dulu, bukan kejar keuntungannya dulu. Kalau aku ibadah, apa untungnya sama aku? Ada yang bilang begitu. Kalau aku kerja, banyak untungnya sama aku. Bisa menghasilkan uang. Kekristenan bukan bicara tentang keuntungan. Kekristenan bicara tentang seberapa cinta engkau kepada Yesus. Seberapa cinta dan rindu engkau kepada Yesus. Katakan kanan kirimu, aku mencintai Yesus dalam hidupku. Ya. Keselamatan adalah seluruhnya kasih karunia Allah. Tadi kan dibilang Allah yang menarik. Tetapi kutuk, hukuman yang kekal, kalau kita mau memilih Tuhan, kita akan mendapatkan kasih karunia. Tetapi kita bisa memilih kutuk dan hukuman kekal. Karena hukum dan hukuman kekal adalah kehendak manusia. Kita sering begitu. Diselamatkan, pengen diberkati, tapi gak mau setia. Doanya, Tuhan aku pengen diberkati. Doa pengen diberkati paling ringan apa? Paling rendah. Terbiasa, doa makan. Bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban doa waktu kita doa makan? Ini sederhana ya. Tuhan berkatilah makanan ini menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami. Ini sesuatu yang sederhana, tetapi membutuhkan iman yang besar. Kenapa? Makanan yang kau makan bisa diberkati, bisa jadi berkat, bisa juga jadi kutuk. Kenapa? Karena
berkat dan kutuk adalah pilihan. Apakah mau diberkati atau kutuk? Bisa enggak Pak, makanan yang kumakan itu jadi kutuk? Ya bisa kali. Tidak peduli dengan ibadah, tapi pengen diberkati. Lebih mementingkan hal-hal yang jasmani daripada beribadah. Tetapi kata-katanya Tuhan pasti memberkati. Ya. Tapi pilihannya ada di antara kita. Kita memilih yang mau diberkati, setia atau taat atau tidak. Yang kedua, mengapa percaya? Ya, mengapa saya harus percaya? Kita lihat Yesaya 64 ayat 6. Kenapa kita harus percaya? Karena kita ini orang yang berdosa. Udah muncul? Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, kalau ada orang mengatakan tidak perlu percaya Yesus, pasti diselamatkan. Yang penting jadi orang yang baik, jadi orang yang saleh, apapun agamanya, jadilah orang yang saleh, jadilah orang yang baik. Di sini dikatakan apa? Ayat 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kamu sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehanmu, segala kebaikanmu, kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor ini bukan kain lap ya. Ini kan bicara tentang kenajisan. Ini bicara tentang kain bekas menstruasi wanita. Itulah artinya kain kotor. Jadi kebaikan kita, kesalehan kita itu hanya seperti kain kotor. Jadi kalau Kristen progresif mengatakan bahwa baik saja sudah cukup, jadilah orang yang saleh, tidak perlu percaya Yesus. Di sini dikatakan kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ini mengartikan bahwa jadi orang saleh saja tidak cukup. Katakan kanan kirimu, jadi orang baik saja tidak cukup kawan. Harus jadi orang benar. Ya, kenapa kita harus percaya? Karena kita tidak cukup segala kebaikan dan kesalehan kita. Ya, tidak cukup. Kita lihat Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Coba bacakan. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, semua orang telah berbuat dosa. Jadi kalau yang baru lahir, ini pembahasan di Posrayon ini ya. Kalau dia baru lahir, tidak melakukan dosa, terus dia mati, apakah dia masuk surga? Apakah dia tidak berdosa? Itu tergantung siapa bapak mamanya. Dosa yang diturunkan oleh Adam dan orang tuanya itu diwariskan. Nah, makanya dikatakan dosa warisan. Nah, apakah bapak dan mamanya adalah orang benar yang sudah lahir baru, sudah hidup menurut ketentuan Tuhan? Kalau belum, anak ini adalah anak yang
berdosa. Tetapi kalau ayah dan ibunya adalah orang yang benar, beribadah dengan benar, mengikuti kehidupan dan menghidupi keselamatannya dengan benar, anak ini menjadi anak yang diberkati. Ya, jadi kita hari ini belum hilang waktunya untuk kita menjadi orang yang diberkati. Apa yang harus kita lakukan? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 10. Ya, aku sudah jadi orang baik, aku tidak korupsi. Ya, aku tidak korupsi. Ada satu orang itu datang sama Yesus, aku sudah menjalankan hukum Taurat, aku sudah menjalankan hukum-hukum kitab suci. Apa yang harus kulakukan? Juallah hartamu dan bagi-bagikanlah. Dia akhirnya bersedih dan dia meninggalkan Yesus. Nah, 5.000 orang yang diberi makan Tuhan Yesus, kenapa mereka? Apakah 5.000 orang ini menjadi murid Tuhan Yesus? Enggak. Karena lebih banyak dari mereka datang kepada Yesus hanya butuh makan. Yang dibutuhkan mereka cuma berkatnya. Ya, waktu Yesus katakan, akulah roti hidup. Bila ada yang memakan dagingku dan meminum darahku. Nah, itu kita lakukan waktu perjamuan kudus. Akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena mereka cuma melihat roti. Mereka tidak butuh Yesus. Orang Kristen progresif melakukan ini. Mereka cuma butuh berkat. Mereka cuma butuh roti. Apalagi rotinya sampai sisa 12 bakul. Mereka cuma butuh itu. Mereka tidak butuh firman. Itu yang terjadi hari-hari ini. Ya, kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 10. Coba Kak, bacakan. 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Iya. Aku baik kok. Aku tidak pernah menyakiti hati orang lain. Serius. Aku tidak pernah berdosa. Aku menjaga kesalehanku dengan baik. Padahal tadi dikatakan kesalehan kami adalah seperti kain kotor. Sisa pendarahan wanita. Itulah kain kotor. Nah, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia sebagai pendusta. Artinya, tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Karena selain dosa keturunan, kita juga punya dosa pribadi. Maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita menjadi seterunya Allah. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang kekal ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau ada sekte yang mengatakan tidak perlu percaya Yesus, kamu akan mendapatkan kasih karunia, kamu akan diberkati, kamu akan masuk surga. Kata-katanya yang begini, ya. Saya tidak akan percaya kepada Tuhan yang membuat orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, padahal dia orang baik, nanti masuk neraka. Masuk surga jalannya apa? Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal, berarti surga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau mau masuk surga banyak detailnya, harus sungguh-sungguh, gak main-main, ya. Nah, Galatia 1 ayat 6 yang terakhir.
Ini kita pelajari di minggu kedua, bicara tentang kitab Galatia ini. Jadi hari-hari ini banyak orang yang mirip-mirip Injil, ya, mirip-mirip firman Tuhan, padahal diplesetkan, ya. Kita lihat Galatia 1 ayat 6. Kita main cepat ini ya. Saya akan bacakan nanti yang dampak dosa dan distorsi Injilnya, tapi kita baca dulu Galatia 1 ayat 6. Ini kita pernah bahas. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya, ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Hati-hati, media sosial sekarang dipakai untuk itu. Ada orang yang bertanya sama saya, Pak, boleh nggak orang Kristen pakai tato? Boleh nggak kita buat tato? Tulisannya I love you Jesus, ya, I love you Jesus. Di kakinya I love you Jesus. Kan bilang aku cinta Yesus. Nggak boleh. Ada ayatnya, ya. Oh itu kan perjanjian lama Pak. Itu sudah tidak berlaku lagi. Nggak boleh. Ya kan, sekali nggak boleh. Ada pertanyaannya begini, saya jawabnya begini. Boleh nggak kau ludahi muka bapakmu? Boleh nggak? Boleh? Nggak boleh kan? Tapi dia udah mati Pak. Sekalipun dia sudah mati, sekalipun kakekmu sudah mati, boleh nggak meludahi muka bapak kita? Nggak boleh. Sekali nggak boleh. Nah ini akhirnya begini. Dulu nggak boleh menyembah patung. Itu kan dulu Pak. Itu kan dulu. Sekarang boleh dong. Iya kan? Boleh dong. Sekali tidak boleh, tetap tidak boleh. Nah itu dia. Tapi kita sering dipengaruhi, ya, makanya hati-hati lihat YouTube. Bahkan ada pendeta mengatakan 96% pendeta yang bicara di YouTube adalah pendeta Kristen progresif, bukan hanya yang banyak tatonya itu. Jadi bagaimana Pak kalau sebelum jadi orang percaya dia punya tato? Ada dua. Pertama, jangan tambahi tatonya lagi. Ini jadi pendeta tatonya di mana-mana. Dia buka baju, cuma pakai kolor, udah pakai seperti pakai baju. Karena cuma leher kepalanya aja nggak pakai tato. Cuma pakai kolor, udah semuanya pakai tato. Semakin dia populer, dia semakin pakai tato dengan embel-embel di depannya, pastor, pendeta. Ya saudara. Jadi kalau dia sebelumnya sudah pakai tato, ada dua. Yang pertama, jangan tambahi. Makanya Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi. Itu dasarnya. Jadi kalau ada tato di sini, ya kan? Ada lagi di gua sini. Di sini gambar mamanya, di sini gambar istrinya. Kalau itu dilakukannya sebelum dia bertobat, sebelum jadi orang Kristen, ayatnya ada, jangan berbuat dosa lagi. Tetapi yang kedua, kalau boleh dihapus, hapus. Hapus jejak yang tidak benar itu. Ya saudara. Jadi jangan dipengaruhi. Jadi bagaimana Pak caranya supaya saya bisa menjadi orang yang terlepas dari pengaruh-pengaruh Kristen progresif? Hati-hati. Saya mau katakan sekarang ya saya rela gak populer kok. Ya,
bahwa gereja-gereja mega church itu gereja yang kehadiran ibadahnya minimal 1.000, tapi tidak semua itu, ya. Gereja yang tidak percaya kepada Trinitas dan Tritunggal Allah, gereja yang mengatakan bahwa Allah punya tingkatan, bahwa Allah Bapa lebih besar dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus hanya kekuatan Allah, hati-hati. Itu gereja Kristen progresif, hanya menggunakan Alkitab ini sesuai dengan kebiasaan yang sedang terjadi. Orang yang mengatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu satu, ya. Tapi itu tidak ada Allah di sorga waktu Yesus di bumi. Hati-hati. Jadi gereja yang mana yang benar, Pak? Gereja yang percaya tentang Trinitas, gereja yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sendiri, Roh Allah yang turun menjadi manusia, Sang Firman yang menjadi manusia. Di luar itu, hati-hati. Gereja yang mana lagi, Pak? Gereja yang mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan, bukan mengkhotbahkan etika hidup. Jadi harus hati-hati. Amin. Ya, jadi harus hati-hati. Kita punya handphone pun harus hati-hati. Ya. Nah, saya akan baca sedikit dari beberapa pandangan-pandangan yang disampaikan oleh banyak orang, ya. Nah, yang pertama ada Injil lain. Mana Injil lain? Injil agamawi. Sekarang ada gereja di daerah Padang Bulan, itu daerah Pasar 2, itu ada gereja yang setiap hari, bahkan ada di Lagu Boti, ya, itu mereka potong lembu, dibakar, ada persembahan ukupan, ya. Padahal Yesus katakan bahwa darahku cukup, bukan darah binatang, tapi mereka lakukan, ya saudara. Nah, ada banyak kontrol. Ada gereja yang nggak boleh pakai sepatu ke dalam ruangan, nggak apa-apa kalau motivasinya supaya keramiknya nggak rusak. Tetapi ada gereja yang nggak boleh pakai keyboard sampai hari ini. Nggak boleh pakai alat musik yang elektrik karena dulu nggak ada. Mereka pakai gitar, pakai drum. Nggak boleh pakai elektrik. Saya pernah tanya kenapa pakai mic. Dulu waktu zaman Yesus nggak ada mic. Saya bilang kan diam aja mereka. Karena mereka melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan hati mereka. Ya, ada begitu. Nggak boleh pakai baju warna-warni ke gereja. Hati-hati. Nggak boleh pakai baju warna-warni, apalagi pakai baju merah seperti ini. Di sorga nggak ada baju merah, cuma di neraka. Saya bingung ada pendeta yang ngomong seperti itu. Saudara bayangin, di sorga nggak ada baju merah, hanya di neraka. Karena baju merah itu identik dengan api neraka. Wow, hebat. Naik turun sorga dia, ya kan? Harus pakai baju apa? Yang ada di sorga. Baju apa? Putih semua. Putih. Hati-hati yang seperti itu. Karena Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan melihat hati. Yang kedua, Injil moralisme, yang mau jadi orang yang saleh, nggak suka ngebully orang. Boleh nggak ngebully? Nggak boleh. Tetapi kalau nggak mau ngebully gara-gara mau cari kesalehan, ya jadilah orang yang saleh. Ya, berusaha menjadi orang yang bermoral dan memodifikasi pengaruh. Ini orangnya temperamen, ya, orangnya dikit-dikit emosi. Tapi supaya terlihat baik, dia belajar senyum. Ya, dulu saya pernah ikut itu tahun 2000-an lah. Jadi ada kelas perilaku namanya. Jadi kalau ketemu sama orang harus, walaupun hatinya sedih, waktu emosi. Jadi walaupun kau lihat orang itu emosi, harus tersenyum. Makanya ada lagunya,
dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Itulah dasarnya, ya mungkin ya. Jadi kita latihan senam wajah supaya tersenyum. Senyum. Padahal, memastikan kau nanti. Senyum. Nah, itu Injil moralitas. Ya, harus menghormat. Itu cuma moralitas. Yang ketiga, Injil kemakmuran. Ya ini, kau pasti diberkati. Ada gereja di bawahnya sarung untuk mendapatkan berkat. Ya hebat itu. Saya baru tahu, akhirnya di take down lah YouTube-nya itu. Angkat penampungan saudara, adalah yang bawa tempat Alkitab, diginikan ke atas, diangkatlah begitu. Terima berkat, diangkatlah sarungnya. Kayak mau menampung jambu air yang disodok di atas pohon. Itulah Injil kemakmuran. Banyak Injil. Ada lagi, Injil menolong diri sendiri. Yang penting diri sendiri. Yang penting gue, aku. Dasarnya apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bukan aku. Kalau kamu punya lebih, bagi sama temenmu. Katakan kanan kirimu, kalau kau punya lebih, bagi sama aku. Ya, itu ayatnya banyak hal. Ya, ada gereja yang membuat seperti ini. Terakhir ini ya, ada gereja yang mengajak jemaatnya untuk bertapa, menggunakan musik yang lembut dan bertapa. Ada yang seperti itu. Hati-hati yang seperti itu. Amin. Ya, kita harus tetap hati-hati karena dunia ini akan semakin jahat. Kalau iblis datang dengan rupa yang saudara pasti takut. Tapi kalau iblis datang dengan rupa kegantengan, wangi, putih, tinggi, viral, saudara gak akan takut. Bahkan saudara senang menontonnya. Apa saja yang dikatakannya oke. Ya kan? Jadi hati-hati, karena iblis tidak akan datang kepadamu dengan kegeramannya. Dia akan datang kepadamu dengan moralnya yang baik, supaya kami semua bisa menerima. Tapi itulah yang membuat kita harus berhati-hati. Kita bangkit berdiri.